Inilah di antara gambaran pusaka Triwinoto Majapahit. Nah, salah satunya dari pusaka ini ada yang bernama Saka Hendra, atau lebih tepatnya ya Kiai Saka Hendra. Nah, ini mungkin di antaranya adalah ada emas dan berliannya. Indonesia emas tentunya perlu pemimpin yang linowih. Sekali lagi, Indonesia emas itu adalah perlu pemimpin yang linowih. Lah, bukan berarti saya menganggap pusaka sekarang umpamanya Pak Prabowo punya pusaka, Pak Jokowi punya pusaka. Namun klasifikasinya tentu akan berbeda ya. Klasifikasi pemimpin yang sekarang itu pemimpin yang akan merdeka, pusakanya kalau Pak Karno itu ya guntur geni ya, tongkat guntur geni itu sebagai piandel. Ngitung pawelinging kaki sabdo palon pamongno swantara tapi ulo salam yo atu bagyo wisoko nusantara. Oh wilayah jati nukuni hajat lulu nusantara tapi uluk salamul ya. Banyak sekali kaum yang menceritakan bahwa Indonesia akan mengalami yang saya maksud, akan menjadi negara mercusuar dunia, atau akan menjadi Lemuria baru, atau akan menjadi suri tolada bangsa-bangsa di muka bumi, atau yang lebih dikenal dengan mercusuar dunia. Mercusuar itu kan sorot dunia lah, akan menjadi sorotan dunia atau menjadi suri toladan bangsa-bangsa di muka bumi. Lah, lalu tentunya ya tidak semudah itu dong, yang namanya akan menjadi orang kaya saja itu harus berusaha. Lalu setelah berusaha juga harus mengembangkan berbagai sektor, ya relasi, ya itu anak usaha atau ya anak perusahaan kalau istilah sekarang dan sebagainya. Dan itu hanya kepengen menjadi orang kaya. Lalu kalau ingin menjadi orang yang dikdaya, ya tentunya mesti melalui berguru, melalui tapa brata, barulah menjadi orang yang dikdaya. Dan lalu pula apabila menjadi orang yang pintar, ya semestinya melalui proses bersekolah, lalu sampai tahapan sekolah yang paling tinggi, hingga tidak ada yang lebih tinggi. Mungkin itu kalau sekarang ya gelarnya doktor atau S3, bukan S-Gosrok, namun S3 lah. Saya akan menyampaikan ya, artinya menyampaikan itu bagi yang mau mendengarkan apa penyampaian saya didengarkan, manakala tidak, ya tidak lah. Untuk persyaratan menjadi negara mercusuar dunia atau suri toladan bangsa-bangsa, semestinya harus ada pelakunya. Lah pelakunya ini ibaratnya apabila mau pinter, sudah saya mengatakan, itu mesti sekolah. Apabila ingin kaya, mesti berusaha dan menabung dan sebagainya. Artinya kita mengajak kepada sebuah hal yang menjadi syarat rukun. Syarat rukune wong arep salat umpamanya, ya mesti berwudu gitu loh. Ini tata syariatnya. Lah,
syarat rukune orang mau tirakat, ya semestinya harus ada niat, kan seperti itu. Lah, ini pada berkata ya, kalau ngomong kan kasar, pada berkata bahwa nanti Indonesia akan menjadi mengalami zaman keemasan, maksudnya pada tahun 2045 karena ngepasi 100 tahun Indonesia merdeka. Loh, kok gampang amat mengatakan demikian? Yang saya maksud, kita mesti merangkai atau meranak kepada syarat rukunnya untuk menjadi Indonesia emas, itu semestinya kan punya jalmo kang pinilih. Jalmo kang pinilih itu ya mungkin yang didaba-dabakan atau yang diceritakan dalam Jangka Jayabaya itu ya Satria Piningit kek gitu loh, atau mungkin Ratu Adil kek gitu. Ya monggo saja, namun semestinya kita mencermati siapa orangnya dan sedang apa dan bagaimana. Lah, tentu pula dari zaman ke zaman Indonesia sebagai simbolik kejayaan, jangankan sebuah negara ya, sebuah kabupaten saja, jangankan sebuah kabupaten, seorang lurah saja biasanya setiap desa kalau zaman dulu itu pasti ada pusaka sebagai simbol Kerto Toto Turaharjonya desa itu. Sekali lagi, jangankan untuk negara, ya, lalu untuk kabupaten, sedangkan desa saja biasanya yang menjadi kepala desa itu memegang tampuk kepemimpinan desa dengan simbol pusaka desa itu. Ini yang saya alami, artinya waktu saya kecil, setiap kepala desa tentu memiliki pusaka sebagai sarana untuk kewibawaan dan untuk kebijaksanaan dan untuk ketegasan dalam memimpinlah. Saya akan merana sedikit mengenai tentunya zaman keemasan itu dipegang oleh orang yang pinilih. Jalmo kang wus pinilih, artinya orang pilihan, dan lalu semestinya calon pemimpin itu di masa zaman keemasan Indonesia, sekali lagi di masa zaman keemasan Nusantara, tentunya ada simbol pusaka. Yang saya katakan bahwa jangankan untuk memimpin negara, untuk memimpin kabupaten saja mesti ada simbol pusakanya. Contoh di Kabupaten Cilacap umpamanya, contoh di Kabupaten Banyumas itu sebagai pusaka yang simbolik, sebagai pusaka pegangan atau keyonen bagi pemimpinnya, itu kalau di Banyumas adalah Kolonadah, begitu loh. Nah, saya akan menyampaikan bahwasanya pemimpin itu di masa Indonesia emas itu tentu punya pegangan, punya piandel. Manusia itu kendel itu tentu punya piandel. Ya, manusia yang berani, kendel itu ya berani. Tentu punya piandel. Kalau istilah Jawa, wong kendel mesti duwe piandel. Lah, seperti juga kalau dalam sejarah Ken Arok, ya, memimpin Singosari itu bekalnya juga pusaka yang dinamakan pusaka Empu Gandring, keris Empu Gandring. Lah, lalu lagi zaman Demak ya, yang digadang-gadang itu ya keris Nogososro dan Sabukiten. Lah, saya sesuai petunjuk atau perjalanan spiritual saya menerima wisikan yang bahwasanya untuk pusaka calon pemimpin Indonesia emas, ya sekali lagi, untuk pusaka pegangan atau piandel pemimpin pada masa Indonesia emas kelak, itu namanya pusaka Triwinoto Majapahit. Sekali lagi saya mengatakan bahwasanya pusaka calon pemimpin Indonesia emas atau Nusantara emas kelak adalah pusaka Triwinoto Majapahit. Lah, di antara itu Triwinoto yang saya katakan bahwa itu pusaka tiga sebutannya, ya, kemanunggalan dari pusaka tiga, yoninya ini disebut Triwinoto Majapahit. Dan lalu tentu masing-masing pusaka itu ada namanya, ya. Yang baru muncul ke saya, pusaka sebagai piandel agula-gule atau piandelnya pemimpin Indonesia emas kelak adalah namanya adalah Saka Hendra, atau lebih dikenalnya adalah Kiai Saka Hendra. Jadi intinya saya menyampaikan di sini bahwasanya Indonesia emas tentunya
perlu pemimpin yang linewe. Sekali lagi, Indonesia emas itu adalah perlu pemimpin yang linewe. Lah, bukan berarti saya menganggap pusaka sekarang umpamanya Pak Prabowo punya pusaka, Pak Jokowi punya pusaka. Namun klasifikasinya tentu akan berbeda ya. Klasifikasi pemimpin yang sekarang itu pemimpin yang akan merdeka pusakanya kalau Pak Karno itu ya guntur geni ya, tongkat guntur geni itu sebagai piandel. Kalau Pak Karno itu tongkat guntur geni, pemimpin zaman keemasan tentu punya pusaka yang linewe. Kalau nggak keliru, Pak Harto dulu namanya itu pedang kangkam pamor kencana. Ya sekali lagi, kalau Pak Harto dulu pusakanya adalah pedang kangkam pamor kencana dan kembang Wijaya Kusuma. Lah, untuk ke depan pemimpin itu adalah pusakanya Triwinoto Majapahit. Lah, di antara pusaka tiga yang manunggal keyonenya menjadi satu itu adalah namanya adalah Kiai Saka Hendra. Lah saya menguraikan sedikit bahwa Saka itu adalah tiang penyangga. Hendra itu adalah kepemimpinan yang merakyat atau raja yang merakyat yang sungguh-sungguh dalam mengayomi rakyatnya. Artinya niat betul-betul mensejahterakan rakyatnya. Lah kalau sekarang rata-rata kan sumpah demi upah. Namun niscaya pemimpin yang akan datang yang kedunungan pusaka Triwinoto Majapahit itu sumpahnya ya laksana sumpahnya Pati Gajah Mada, sehingga artinya betul-betul memikirkan rakyat dan nantinya kemakmuran yang semakmur-makmurnya untuk bangsa Indonesia atau untuk masyarakat Nusantara. Itulah yang disebut mungkin timbulnya zaman Kolo Sebo. Setelah Kolo Sebo nanti timbul lagi Kolo Asmoro. Semua masyarakat tuh bahagia, merasa bahagia. Kalau sekarang itu ya mungkin negara yang menjadi contoh ya kebahagiaannya di muka bumi ini adalah negara Bhutan ya. Negara Bhutan itu ya daerah Nepal sana lah kurang lebih itu dekat dengan Cina. Namun di situ walaupun hanya 2 juta rakyatnya, setiap ditanya apakah kamu bahagia hidup di dunia, ya merasa bahagia. Bahagia itu kan tidak harus kaya gitu loh. Lah mungkin inilah sekilas saya menyampaikan bahwasanya pentingnya simbolis pusaka pada pemimpin yang betul-betul bisa mengayomi rakyatnya. Dan lalu saya mengatakan bahwasanya kelak pemimpin pada zaman Nusantara emas itu adalah pusakanya Triwinoto Majapahit dan salah satu di antaranya bernama pusaka Saka Hendra. Saya rasa demikian. Terima kasih. Sanur Bali.